Baik, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan yang sekarang ada di rumah masing-masing. Kita akan tetap beribadah kepada Tuhan walaupun dengan cara tidak ada langsung, tetapi kita bisa ketemu lewat live streaming pada saat ini. Kita awali ibadah ini, kita kuduskan ibadah ini dalam nama Tuhan. Pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang setia selama-lamanya. Turunlah atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan angkat pujian untuk kemuliaan Tuhan nomor 391. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena meskipun dalam keadaan yang sangat terbatas, Tuhan tetap memberi semangat kepada kami untuk beribadah. Kami juga mengucap syukur Bapa,
karena Tuhan tetap memberi kekuatan kepada kami, meskipun bangsa ini, keluarga kami, pribadi kami, diserang oleh virus yang sangat menakutkan itu. Kami yakin bahwa Tuhan tetap berkarya melindungi negara ini, melindungi keluarga dan pribadi kami, supaya kami tidak takluk kepada virus yang sangat mematikan itu. Biarlah ibadah ini Bapa, Tuhan terima dan Tuhan berkati, menjadi tuntunan bagi iman kami, dan kami tidak mudah goyah ketika permasalahan-permasalahan itu timbul di dalam kehidupan maupun di dalam keluarga kami. Biarlah Tuhan melihat dan Tuhan tetap memperhatikan kami. Tuhan mengampuni kami dan memberi semangat kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, kita akan muliakan Tuhan kembali dari KPPK nomor 381.
kita membaca Alkitab yang hari ini saya akan baca dari kitab Bilangan pasalnya 13. Kitab Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 3. 3 ayat saya akan baca dari kitab Bilangan. Demikian sabda Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Yang berbahagia kita yang masih diberi kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Hormat diberi. Hati
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman hari ini mengatakan Tuhan berfirman kepada Musa. Saya kasih satu tema untuk kita renungkan hari ini itu ya, beda pendapat atau beda pandangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca seluruh kitab Bilangan, ada yang sangat menarik kalau kita benar-benar mengikuti dan memeriksa secara baik. Apa yang menarik itu? Kita lihat mulai dari pasal 1 ayat 1 itu dimulai Tuhan berfirman kepada Musa. Dan itu terus diulangi saya katakan, hampir setiap pasal ayat 1 dimulai dengan Tuhan berfirman kepada Musa. Kalau tidak di awal pasal, biasanya di awal daripada perikop itu selalu dimulai Tuhan berfirman kepada Musa. Saya mencoba menghitung kata Tuhan berfirman kepada Musa di dalam kitab Bilangan ini ada 86 kali. Ini yang sangat menarik. Kemudian apa maksudnya itu? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Tuhan ingin memberitahu bahwa Allah yang memanggil, Allah yang memilih Musa itu adalah Allah yang hidup. Seperti Allah yang telah memanggil saya, memanggil saudara, itu adalah Allah yang hidup. Buktinya apa? Di sini, buktinya Allah yang hidup itu Allah yang bisa berfirman, Allah yang bisa berkata-kata, Allah yang bisa bicara kepada manusia. Di sini yang ditekankan oleh Allah. Allah yang benar adalah Allah yang hidup. Kenapa ini selalu ditekankan, apalagi pada waktu itu? Karena waktu itu banyak yang percaya kepada Allah yang mati, misalnya kepada patung. Mereka sembah sedemikian rupa, tapi patung nggak pernah bisa bicara. Itulah sebabnya di dalam hukum 10 perkara Tuhan katakan jangan menyembah kepada patung. Karena itu bukan Allah, dia tidak hidup. Allah yang hidup adalah Allah yang bisa berfirman, tadi saya katakan. Itu maksud daripada pembukaan Tuhan berfirman kepada Musa. Di samping itu, Allah juga ingin memberi pelajaran kepada kita, kepada jagat raya ini, bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab ini adalah firman-Nya, keluar dari wahyu Allah yang akhirnya ditulis oleh manusia. Jadi ini bukan hasil karya kemampuan otak manusia, tetapi itu adalah semua karena Allah mewahyukan dirinya, Allah mewahyukan firman-Nya kepada manusia, sehingga manusia bisa mengerti ada Allah yang hidup dan ada Allah yang sekarang terus melindungi dan mengasihi manusia. Maksud Allah di balik itu semua apa? Allah kepingin menandaskan kepada kita bahwa karena Dia hidup, maka Dia bisa memimpin kita. Itu yang pertama. Kalau Dia tidak hidup, Dia nggak akan mungkin bisa memimpin kita. Yang lain adalah karena Dia hidup, maka Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa yang saat ini
Kita butuhkan Allah itu tahu. Kenapa? Karena dia hidup. Karena dia hidup, maka ada hari esok untuk kita semua yang percaya kepadanya. Hari esok masih terbuka kesempatan. Hari esok masih terbuka jalan bagi kita. Sehingga tidak mesti kita harus mengalami jalan buntu terus. Karena Allah hidup. Karena Allah itu hidup, maka dia bisa mendengar doa kita. Dia bisa menjawab doa kita. Dan dia bisa melihat terus-menerus, menyertai terus-menerus kehidupan kita ini. Itulah maksud daripada Tuhan di sini mengatakan bahwa Tuhan berfirman kepada Musa. Kalau kita selidiki firman ini untuk seterusnya, ini adalah terjadi ketika Musa dan bangsa Israel sudah keluar dari Mesir. Kira-kira perjalanan mereka sudah selama 2 tahun. Perjalanan selama 2 tahun itu mereka sekarang ada di padang gurun Paran. Ayat 3 mengatakan, lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran. Kalau kita lihat peta, padang gurun Paran itu adanya adalah di sebelah utara padang gurun Sinai. Di sana Tuhan berfirman supaya Musa mengirim pengintai atau mata-mata untuk menyelidiki tanah Kanaan yang sudah dijanjikan Allah kepada nenek moyang dan kepada bangsa Israel yang sudah dipimpin keluar dari Mesir. Pertanyaannya begini, Tuhan kan tahu tanah Kanaan sudah dijanjikan. Tuhan tahu keadaannya itu seperti apa. Tuhan tahu. Tapi kenapa? Pertanyaan. Kenapa Tuhan mengirim, menyuruh mata-mata lewat Musa, pilih setiap suku 1 orang untuk mengintai Kanaan? Kalau Tuhan sudah tahu betul untuk apa, mesti harus dikirim pengintai itu. Kalau kita renungkan, jawabannya itu sama dengan kenapa Tuhan memilih jalan yang begitu panjang dan tidak memilih jalan pintas untuk menuju tanah Kanaan. Jemaat, Tuhan tahu Allah ingin membentuk karakter bangsanya. Bangsa Israel sudah lebih 400 tahun dia hidup sebagai bangsa budak, sebagai orang tawanan di Mesir. Jadi karakter mereka adalah karakter budak. Ini yang Tuhan merubah dari karakter budak menjadi orang merdeka, mempunyai tanah pusaka sendiri dengan satu pemerintahan yang disebut dengan pemerintahan teokrasi. Allah sendiri yang akan memimpin mereka. Perubahan karakter ini jelas tidak gampang. Itulah sebabnya Tuhan membawa mereka lama 40 tahun di dalam perjalanan itu, dan masih harus ada hal-hal yang mereka lakukan seperti mengintai dan seterusnya dan seterusnya.
tujuan lain daripada Tuhan itu adalah agar umatnya itu nanti tidak mudah menyerah ketika menghadapi permasalahan maupun kesulitan di dalam hidup bersama, berkelompok maupun hidup pribadi. Allah mengajar mereka sedemikian rupa supaya mereka enggak cepat untuk menyerah dan tidak mudah tertipu oleh pengaruh-pengaruh kafir yang selama sekian ratus tahun itu menguasai dan mempengaruhi hidupnya. Ini maksud Allah untuk mengirim orang mengintai tanah Kanaan. Di dalam sejarahnya akhirnya Musa memilih 12 orang, 1 orang dari setiap suku. Dan setelah 40 hari mereka menyelidiki tanah Kanaan, mereka balik kepada Gunung Arab dengan 2 macam laporan yang berbeda, 2 macam pandangan yang berbeda. Jemaat, seringkali kita sama. Kita seringkali diperhadapkan dengan masalah yang sama. Sama persis masalah itu. Tetapi endingnya yang kita sampaikan itu seringkali berbeda. Tanggapan kita berbeda, walaupun masalah yang kita hadapi itu sama. Dan ini menandakan bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan akan nampak lewat pola pikir atau sikap kita ketika kita menghadapi masalah. Ketika masalah itu datang, di situ iman kita itu baru tampak. Ini iman yang benar, ini iman yang kurang kuat, atau ini iman yang betul yang terus menyerah kepada Tuhan. Itu setiap permasalahan yang timbul menimbulkan kita boleh melihat sampai di mana iman kita kepada Tuhan. Dan siapapun yang tetap menancapkan iman kita kepada Allah, kita biasanya selalu membuat atau selalu mempunyai reaksi yang positif terhadap masalah itu, terhadap pimpinan Tuhan. Tapi juga sebaliknya, setiap orang yang imannya gampang goncang, dia selalu mempunyai tanggapan yang negatif terhadap Tuhan, terhadap masalah-masalah yang dihadapi. 10 orang memberi laporan, memberi tanggapan yang sangat melemahkan iman rakyat waktu itu. Mereka katakan bahwa kami sudah menyelidiki tanah Kanaan. Penduduknya besar-besar, tinggi-tinggi, seperti dia adalah orang-orang raksasa. Dan tidak hanya itu, mereka mempunyai satu laporan bahwa ketika kita menghadapi mereka, kita seperti belalang, gak ada artinya di hadapan mereka. Kita gampang dihancurkan dan kita gampang dicabik-cabik oleh mereka. Dan yang paling mengerikan dari laporan ini, mereka katakan tidak hanya itu, penduduknya makan manusia. Ini adalah laporan dari 10 orang yang bukan menimbulkan semangat iman. Kesaksian yang benar adalah kesaksian yang menimbulkan
orang itu berbahagia. Orang merasa senang dan imannya terbangun dari kesaksian yang benar itu. Tapi ketika kesaksian itu dibuat-buat, seolah-olah dibuat sedemikian rupa agar bisa diterima oleh pendengarnya, maka kesaksian itu sangatlah tidak baik. Akhirnya apa? Kesaksian 10 orang ini membuat awal daripada kegagalan perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Kenapa? Itu merupakan awal kegagalan. Karena di dalam kesaksian mereka itu akhirnya timbul rakyat itu merasa bahwa Allah itu pembohong, Allah itu pembunuh, Allah itu sama sekali Allah yang tidak mempunyai daya. Allah hanya membawa kita ke padang belantara ini untuk mati. Semua ini timbul dari hati rakyat yang mendengar kesaksian 10 orang yang sangat merendahkan martabat Tuhan yang hidup. Beda dengan kesaksian 2 orang. Di sana disebutkan ada kesaksian 2 orang, yaitu dari suku Yehuda, itu adalah Kaleb. Dan dari suku Efraim itu adalah Hosea. Yang nama ini, Hosea ini kemudian di Padang Aram itulah nama itu dirubah oleh Musa menjadi Yosua. 2 suku ini, 2 orang ini memberi satu laporan yang sangat berbeda. Laporan mereka adalah laporan kesaksian yang menimbulkan semangat dan menghormati, menghargai Tuhan yang hidup. Mereka katakan bahwa negeri yang disiapkan Tuhan untuk kita tempati itulah negeri yang luar biasa baiknya. Di sana berkelimpahan susu dan madu, artinya adalah tanah itu adalah tanah yang sangat subur. Tanah yang sangat baik yang Tuhan siapkan untuk kita. Dan tidak hanya itu, mereka bilang kita cepat masuk ke Kanaan. Karena apa? Karena Tuhan berkenan memberi tanah itu kepada kita sebagai tanah pusaka. Kita bisa menelan habis orang di sana. Karena yang melindungi mereka selama ini sudah tidak ada, sudah pergi. Sedangkan Tuhan yang hidup itu terus bersama dengan kita. Inilah kesaksian yang menimbulkan satu harapan besar bagi bangsa itu. Akhirnya harapan demi harapan itu timbul. Tetapi orang yang mendengar kesaksian yang minor dari 10 orang ini, mereka bilang Tuhan sudah tidak bisa diharapkan lagi. Lebih baik kita memilih satu orang yang memimpin kita balik ke Mesir. Artinya adalah balik ke daerah di mana kita menjadi budak. Mereka tidak mau lagi menerima karya Allah yang memerdekakan mereka. Maka tadi saya katakan inilah awal di mana mereka mengalami kegagalan. Karena ketika mereka sudah tidak mempercayai Tuhan lagi sebagai Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan mengatakan, Musa, mulai hari ini sampaikan kepada mereka, semua rakyat yang kumpul di sini yang berumur 20 tahun ke atas
semuanya tidak akan bisa masuk anak-anak kecuali dua orang itu, Kaleb dan Yosua. Semua akan meninggal di padang belantara itu. Karena apa? Karena tidak mempercayai Tuhan yang hidup. Mereka sudah mengatakan bahwa Tuhan itu pembohong. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang benar. Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Mereka mengejek Tuhan seperti itu. Tuhan mendatangkan keadilan bagi mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus bersabda demikian, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya adalah Allah yang hidup adalah Allah yang benar, Allah yang selalu memberi jalan yang benar supaya orang mendapatkan hidup. Allah tidak pernah merencanakan kematian. Allah tidak pernah merencanakan kemalangan bagi setiap orang percaya. Tapi Allah tetap memberi satu semangat, satu harapan. Itulah sebabnya Allah yang hidup ketika menjelma menjadi manusia, mengundang semua orang yang ada di dalam penderitaan. Mari kepada semua yang lemah, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Inilah sabda Allah, sabda Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah Allah yang telah berfirman kepada Musa, kepada para nabi, kepada para rasul. Dan firman itu juga akhirnya keluar dari Allah itu sendiri ketika dia menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Saat ini Tuhan Yesus tetap adalah Allah yang ingin memberi kita hidup. Hanya permasalahannya adalah kita harus berserah kepada kita. Tuhan menunggu kapan kita ini mau menyerah kepada Dia. Kapan kita ini mempercaya Dia secara betul, bukan justru kita mengira bahwa Dia masa bodoh kepada kita. Tuhan tidak pernah masa bodoh. Tuhan selalu berkarya memimpin kita semua supaya kita hidup. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami dikuatkan kembali agar di dalam kami menderita sakit, kami menderita berbagai macam cobaan dan rintangan hidup ini, kami tidak akan meninggalkan Engkau, karena ternyata Engkau tetap hidup. Engkau tetap bersama dengan kami. Engkau menopang kami dengan kuasa dan kehadiran. Terima kasih Bapa. Tengoklah semua jemaat-Mu yang sekarang sedang dikuasai oleh penyakit. Tengoklah semua jemaat yang sekarang sedang dikuasai dengan kekurangan. Tengoklah semua jemaat-Mu yang sekarang sedang dikuasai oleh berbagai masalah yang sangat rumit. Engkau hidup, Engkau akan memberi jalan keluar dan kemenangan. Pimpin dan berkati bangsa ini Bapa, supaya boleh menang juga dari semua
hal yang sekarang membuat banyak orang sengsara, banyak orang menderita karena adanya penyakit yang sangat mengerikan itu. Biar Tuhan mengasihi bangsa dan negara ini, mengasihi semua kami, dan juga menghalau macam penyakit ini dari dunia yang sudah dalam keadaan dosa. Tuhan ampuni kami, karena kami hanya berharap bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita angkat satu pujian kembali untuk kemuliaan Tuhan. 355 kita nyanyikan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
Jadi kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Jemaat, kita akan mempercayai sabda Allah, melakukan di dalam hidup kita, dan kita mohon berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui segala akal manusia, kiranya diberikan kepada kita hari ini. Damai rahmat dari Allah Bapa yang begitu berkelimpahan dicurahkan kepada kita hari ini. Dan kehadiran Allah di dalam Roh Kudus menyertai kita, menyelimuti kita, menggandeng kita saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu.